Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugraha Herlianto. Saya dari kelas S1 Software Engineering A. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis algoritma dari bubble sorting dan insertion sorting. Oke, kita langsung saja. Pertama kita buka programnya. Di sini saya akan membuka program A terlebih dahulu, yaitu bubble sorting ya. Nah, berikut adalah source code dari program A atau bubble sorting, di mana saya memiliki metode ini, proses bubble sort, yang berisikan algoritma bubble sort. Hanya saya edit sedikit untuk mengetahui proses bagaimana sih bubble sort itu terjadi gitu. Jadi nggak langsung udah sorting aja gitu. Kita harus tahu prosesnya ya. Dan yang kedua, di sini saya mempunyai metode sorting dengan bubble sortnya. Ini algoritma dari bubble sort itu sendiri. Dan saya mempunyai metode print array, dimana untuk ini berfungsi untuk mencetak array, dan metode cetak random array untuk menggenerate random array integer, dimana saya memiliki batasan 0 sampai 1000 ya, dimana ini dibuat perulangan dulu, lalu kita sesuai inputan n length atau panjang inputan dari array kita yang nanti kita input di mainnya. Supaya tidak bingung ya, di sini saya mempunyai sebuah video tentang algoritma bubble sorting seperti berikut. Nah, ini adalah proses dari bubble sorting itu terjadi. Bisa kita lihat, simak masing-masing. Nah, jadi di bubble sorting itu intinya membandingkan nilai yang terdekat ya. Misalnya di sini tadi 5 dan 1. Apakah di sini kan ada algoritma mana sih? Nah, ini nih. Array elemen J lebih besar dari array elemen J ditambah 1, di mana J ini 0. Berarti N array elemen ke 0 apakah lebih besar dari array N elemen J nya 0 tambah 1, berarti elemen 1. Sebagai contoh di sini tadi, nah kecepatan, nah ini 0, ini 5 ini sebagai 0 dan 1 sebagai 1, dimana kita membandingkan jika elemen 0 ini lebih besar dari elemen 0 yang selanjutnya atau elemen J tambah 1-nya, berarti kita melakukan swap, memindahkan ya, dimana 5 ke 1 dan 1 ke 5. Kita lihat lagi. Nah, pada iterasi pertama itu kita mengidentifikasi semua dulu panjang arraynya, dan jika sudah, maka selanjutnya itu lanjut ke iterasi kedua, dan dimana nilai di sini bisa dilihat limit value J ini batasnya pindah ke kiri. Kita lanjut.
Nah, sehitung waktu ya, sehitung perulangan dimana I sama 2 ini mengikuti aturan tadi ya. Nah, begitulah kurang lebih untuk algoritma bubble sorting ya. Sebagai contoh, saya akan merunning program dari bubble sorting ini ya. Kita coba running. Kita buka di sini aja ya. Kita running program A tadi. Nah, kita misalkan input panjang array 5 ya. Kita inputkan 5. Karena saya membuat proses bubble sorting tadi dengan kondisi input panjang ini n ini kurang dari 5 atau sama dengan 5. Jadi jika kalau n ini lebih dari 5, maka prosesnya tidak akan ditampilkan. Sebagai contoh, saya akan menginput 6. Nah, maka prosesnya ini tidak akan ditampilkan. Dimana kalau saya menginput nilai n-nya ini 5, nah maka di sini saya muncul proses dari bubble sorting itu sendiri, dimana saya menginput jumlah n-nya ini 5, elemennya 5, dan array sebelum sorting, dan ini diambil dari generate tadi 966, 97, 756, 813, 981. Nah, di sini saya mendapatkan integer random array ini ya, dimana kita melakukan proses bubble sorting. Nah, iterasi ke-1 kita membandingkan, ingat membandingkan tadi yang J, dimana J nya tadi 0 dan J ditambah 1, berarti 0 dan 1. Kita bandingkan yang 966 dengan 297. Apakah 966 lebih besar dari 297? Bisa dilihat di sini, berarti true ya. Jika true, maka berpindah ya, swap dengan algoritma yang swap tadi. Terus kita bandingkan lagi, apakah 966 ini lebih besar dari 756? Maka bisa lihat, berarti true ya, 966 itu lebih besar dari 756. Maka kita pindahkan lagi. Sudah ini, kita sampai ke iterasi ke-1. Kita lanjutin terus. Iterasi kedua, dimana kita membandingkan ini, yang ini, jadi ke bawah, dimana membandingkan 297 yang ini nih dengan 756. Berarti false ya, karena yang elemen ini tidak sama dengan, tidak lebih besar dari 756. Maka tidak ada pertukaran. Dan untuk selanjutnya sampai if-nya tadi, kondisinya tadi terpenuhi. Lalu ke iterasi ketiga, kita membandingkan lagi 297 dengan 756. Apakah true? Berarti false, berarti tidak ada pertukaran. Kita lanjut ke data 756. Ditukar dengan 189. Membandingkan 756 ini dengan 189, maka swapnya. Seterusnya sampai iterasi kelima. Nah, iterasi kelima ini adalah iterasi untuk memverifikasi dari semua elemennya. Nah, seperti ini ya kurang lebih, dimana ini array yang sudah disorting akan sama seperti yang ini dari array verifikasi ini. Kurang lebih untuk algoritma program A ini seperti itu ya, untuk algoritma bubble sortingnya. Dan untuk algoritma di bubble sorting juga, untuk soalnya ya, untuk soal dimana
Nah, di mana nomor 1 ini metode atau prosedur yang mengenerate input array sehingga dihasilkan array. Nah, ini sudah ya, saya sudah membuat metode dari proses mengenerate input array dengan panjang n. Di mana saya menyimpannya metodenya ini di sini apa sih? Oh, ini nih, cetak random array. Saya membuat metode array di mana cara menginputnya itu di sini. BTW saya menggunakan buffer reader di mana integer ini n ini variabel n ini inputan ya. Lalu kita buat deklarasi integer x array baru sama dengan new integer n. Jadi sama dengan integer array panjangnya dari n dari x ini. Lalu kita memanggil prog a. Prog a ini mengambil dari program a. Prog a mau mengambil kelas ini sendiri ya, untuk bisa memanggil metode yang bubble sorting. Begitu juga print array. Print array juga sama dengan memanggil prog a. Tinggal kita input aja prog a dot metodenya apa, generate trend, dan parameternya apa, x. Nah, mana x nanti akan merujuk ke parameter yang metode acak tadi, acak ini. Nah, integer n. Seperti itu kurang lebih untuk nomor 1. Nomor 2 tadi sudah dijelaskan gimana ini metodenya dot print array. Sudah seperti itu. Nanti untuk nomor 3 dan 4 saya jelaskan sesudah algoritma insert and sort. Oke, langsung saja kita lanjut ke program selanjutnya, program B, yaitu insert sorting. Kita buka saja langsung programnya. Nah, ini adalah source code dari program B ya, dimana seperti biasa saya membuat proses insert and sortnya untuk melihat bagaimana cara proses insert sort ini bekerja. Sama seperti tadi ya, ini mengambil dari algoritma insert and sort. Nah, dan ini adalah metode dari sorting dengan insert and sortnya, dimana untuk perulangan ini memakai perulangan ya, for dan sampai while, sampai mengulang atau sampai bernilai true ya, nilai z dan z ini. Supaya gak bingung ya, saya jelaskan di sini ada video tentang sorting, insert and sort ya. Nah, ini adalah latihan dari insert and sort algoritma, dimana yang pertama ini men-set marker atau tanda untuk sorted section, pilihan untuk di sort sesudah elemen pertama. Nah, ini adalah caranya. Select first, kita bandingkan, lalu pilih selanjutnya lagi markernya, kita bandingkan dengan yang selanjutnya, apakah lebih kecil atau lebih besar, kita taruh ke kiri ya, markernya pindah lagi, dimana marker ini nanti untuk antara while sama for, untuk while kayaknya.
Nah, jadi intinya insertion ini dipilih satu-satu ya, dari kanan ke kiri, satu-satu dicek yang kecil mana. Nah, di sini adalah algoritmanya. Bukan untuk while benar. First unsorted element. Kurang lebih ya begitu untuk algoritma insertion sort. Nah, dimana kita langsung coba saja ya, kita run program B ini atau insertion sort ini. Nah, misalkan kita input panjang arraynya 5. Nah, maka ini akan muncul array dari random acak ya, integer acak, dimana mendapatkan angka 724, 135, 224, 64, dan 963, dimana iterasi pertama ini kita bandingkan. Ingat yang tadi ya, video tadi kita membandingkan satu ke kiri, dimana kita bandingkan yang ini 135 kita bandingkan dengan 724, apakah 135 ini lebih kecil dari 724 atau elemen pertama ini. Ternyata benar ya, maka kita 135 ini tukar posisi dengan 724. Terus iterasi kedua kita membandingkan yang 224 yang selanjutnya, kita bandingkan yang dengan yang ke kiri tadi, gimana apakah 224 dikurang kurang dari lebih kecil dari 724, berarti ini true ya, maka kita 724 ini ditukar posisi dengan 724 dan seterusnya ya, sampai akhir seperti ini. Dan ini hasil akhirnya harus sudah sorting, dan ini section sortingnya. Jadi intinya untuk insertion sorting ini kita mencari ini ya, membandingkan elemen kedua ini dengan elemen ke kiri atau elemen ke 0 ke kiri ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk algoritma insertion sort. Oh ya, dan dimana untuk insertion sort ini kita kita lihat source code-nya dulu. Nah, ini adalah code dari program B tadi ya. Seperti biasa, dimana program B ini juga sudah memenuhi ya, dimana metode prosedur atau mengirim input array-nya sudah saya buat, dimana ini. Nah, ini dimana metode print array. Untuk nomor 2 print array udah saya buatkan metodenya. Dan untuk ini ya, integer input regenerate array-nya udah, yang metode stack random array ini seperti biasa, dimana saya mengambil dari angka 0 sampai 1000. Kurang lebih sama codingannya seperti tadi, yang membedakan hanya pada algoritmanya saja ya. Pada algoritmanya saja saya bedakan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk insertion sort. Kurang lebihnya seperti itulah. Kita lanjut ya. Kita lanjut untuk perhitungan kompleksitas dari dua algoritma berikut. Berarti kita hitungkan dulu dengan
kompleksitas dari dua algoritma berikut ya, dimana saya akan menjelaskan teori kompleksitas algoritma bubble sort terlebih dahulu. Nah, terlebih dahulu, saya buka dulu programnya, program A-nya atau bubble sort-nya. Nah, ini adalah algoritmanya, algoritma dari metode sorting bubble sort, dimana saya sudah merangkumnya untuk kompleksitas algoritma bubble sort. Diketahui, nah, nilai input array integer adalah acak dengan panjang n ya, dengan panjang n ini acak. Nah, di dalam kompleksitas algoritma bubble sort ini dapat dilihat dari beberapa jenis kasus, yaitu worst case, average case, dan best case. Di mana kondisi best case ini, dalam kasus ini data yang akan disorting telah terurut sebelumnya, sehingga proses perbandingan hanya dilakukan sebanyak n satu kali ya, dan satu kali iterasi, karena cuma hanya mengecek saja karena sudah terurut. Dan untuk dua kondisi worst case ini, dalam kasus ini data terkecil pada ujung array. Nah, ini contohnya 4, 3, 2, 1. Dan untuk ketiga kondisi average case, dalam kasus ini data yang akan disorting itu terurut secara acak. Dan pada kondisi average case, jumlah iterasi ditentukan dari elemen mana yang mengalami penggeseran ke kiri paling banyak. Contohnya 3, 1, 2. Nah, dalam program algoritma bubble sort program A ini, kasus yang cocok yaitu average case ya, karena data yang akan disorting ini terurut secara acak ya, dengan tadi random array terurut secara acak. Dari proses pengurutan ini dapat dilihat ya, bahwa untuk mengurutkan diperlukan x kuadrat atau x pangkat 2 iterasi dan ditambah satu buah iterasi untuk memverifikasi. Dengan kata lain, jumlah proses perbandingan dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah proses ini sama dengan x kuadrat tambah x. Dan untuk dalam persamaan ini, x dalam jumlah proses ini adalah jumlah penggeseran terbanyak dalam hal ini dalam hal ini x tidak pernah lebih besar dari n. Maka kita dapat menuliskan n ditambah n1 tambah n2 dan seterusnya sampai 1 ya, dimana sama dengan n dikali n tambah 1 dibagi 2 sama dengan on pangkat 2 atau on kuadrat, dimana dapat disimpulkan bahwa notasi Big O nya adalah on kuadrat. Dengan kata lain, algoritma bubble sort ini termasuk dalam algoritma kuadratik. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu untuk analisis kompleksitas algoritma bubble sort ini. Kita lanjut analisis ke algoritma B. Dimana algoritma program B ini yaitu insertion sort, dimana saya sudah merangkumnya kompleksitas algoritma insert sortnya, dimana pada algoritma ini terjadi n1 iterasi dengan n adalah banyak elemen struktur datanya. Misalnya ya, kita contoh run ya, kita running. Kita misalkan contoh input n-nya 3. Nah, maka n-nya ini kan tadi banyak elemen struktur data ya, 3. Dimana 3 dikurangi 1 berarti 2. Berarti 2 kali iterasi ya. Dimana ini ya betul, iterasinya menjalankan 2 kali. Dengan masing-masing iterasi terjadi I kali operasi perbandingan. I tersebut bernilai 1 untuk iterasi pertama.
bernilai 2 untuk iterasi kedua, begitu seterusnya hingga iterasi ke N1 ya, iterasi 1. Maka dapat disimpulkan TMN ini sama dengan 1 tambah 2 tambah seterusnya tambah sampai N1, dimana di sini ada notasi sigma, dimana ini batasnya N-1, dimana ini kondisinya ini I plus 1 ya, I sama dengan 1 dan I terus berlanjut sama dengan N dikali N kurangi 1 dibagi 2 sama dengan ON kuadrat atau ON pangkat 2 ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa notasi big O nya adalah ON kuadrat. Dengan kata lain, algoritma insertion sort ini termasuk dalam algoritma kuadratik. Lalu selanjutnya kita akan ke soal nomor 4, di mana buatlah program yang mengukur runtime dari dua algoritma tersebut. Lalu rekam data hasilnya dalam tabel berikut. Ini ya. Dimana saya sudah membuat tabelnya untuk input 10, 30, 50 dan seterusnya. Kita langsung coba saja. Dimana saya belum mengcompile-nya ya. Kita compile dulu yang program yang 4 ini. 4 ini kita pindahin kedua dulu. Ini untuk program 4, buatlah program yang ini, kita namanya ini misalnya runtime ya. Runtime kita compile dulu untuk bisa di running. Nah, sudah compile, kita jalankan saja path-nya dan nama filenya. Nah, maka di sini input panjang array, dimana input panjang array pertama n nya ini 10 ya, kita inputkan 10, dimana waktu menghitung algoritma bubble sort ini 0 milisecond dan waktu menghitung algoritma insert sort ini 0 milisecond, 0 ya saya nyebut tadi. Maka algoritma bubble sort sama cepatnya dengan algoritma insert sort ya, pada input 10. Kita input ini 0, ini 0 dan ini 0. Sekarang untuk nilai input 30 ya, kita inputkan 30, dimana input N30 nya, input N sama dengan 30, waktu menghitung algoritma bubble sort ini sama dengan 1 milisecond dan waktu menghitung algoritma insert sort ini sama dengan 0 milisecond ya. Maka algoritma bubble sort ini lebih lambat prosesnya dibandingkan dengan algoritma insertion sort untuk input panjang arraynya 30. Ini 1 0. Dan selanjutnya kita input N50, dimana panjang arraynya 50, dimana di sini waktu menghitung algoritma bubble sort sama dengan 0 milisecond dan waktu menghitung algoritma insertion sort ini 1 milisecond. Maka algoritma insert sort ini lebih cepat prosesnya. Oh, lebih lambat harusnya, ini salah. Nah, tulis saya, salah kondisi saya. Dimana ini 0, ini 1. Maka kita mencoba untuk yang 100. Nah, dimana waktu menghitung algoritma bubble sortnya ini sama dengan 1 milisecond dan waktu untuk insertion sortnya ini 0 milisecond, dimana algoritma bubble sort lebih lambat prosesnya dibandingkan dengan algoritma insertion sort untuk n sama dengan 100. 1 0. Sekarang kita akan coba yang 500. Dimana waktu menghitung algoritma bubble sort ini sama dengan 19 milisecond dan untuk waktu menghitung algoritma insert sort ini sama dengan 0 milisecond,
dimana maka algoritma bubble sort lebih lambat prosesnya dibandingkan dengan algoritma insertion sort. Maka kita tulis di tabel 19 dan 0. Sekarang kita akan mencoba yang 1000, nilai inputnya 1000. Maka di sini terlihat waktu menghitung algoritma bubble sort ini 28 milisecond, dan untuk waktu menghitung algoritma insertion sort ini 0 milisecond. Maka algoritma bubble sort ini lebih lambat ya untuk nilai n sama dengan 1000. Ini 28, di sini masih 0. Dan sekarang untuk input n-nya 10.000 ya. 10.000. Nah, untuk 10.000 waktu menghitung algoritma bubble sort sama dengan 485 milisecond. Dan untuk waktu menghitung algoritma insertion sort sama dengan 1 milisecond. Maka algoritma bubble sort ini lebih lambat lagi ya untuk nilai input n sama dengan 10.000. 185 dan 1 milisecond ya. Dan untuk nilai input 50.000 ya. 50.000. Nah, sudah. Untuk waktu menghitung algoritma bubble sort ini sebesar 9727 milisecond. Dan untuk waktu menghitung algoritma insertion sort ini 97 milisecond. Perbedaannya sangat jauh ya, dimana bubble sort ini lebih lambat prosesnya dibandingkan dengan insertion sort, dimana bubble 4727 dan 7 milisecond. Dimana sekarang yang terakhir input n nya sebenarnya 100.000. Kita enter. Ini agak lama ya, 100.000 data elemen. Ini lama sekali ya sortingnya. Nah, ini sudah, dimana waktu menghitung algoritma bubble sort ini sebesar 38.548 milisecond. Dan untuk waktu menghitung algoritma insertion sort ini dengan 11 milisecond. Maka bubble sort ini lebih lambat untuk n 100.000 ya. 38.548. Sedangkan insertion sort hanya 11 milisecond. Bisa dilihat ya, di sini terlihat lebih jauh, terlihat lebih signifikan, dimana program A bubble sort ini lebih lambat algoritma prosesnya dibandingkan dengan program B ini atau insertion sort ini. Kita coba ya masukkan ke chart algoritmanya. Kita akan coba masukkan ke dalam chart algoritma. Oh iya, BTW spek laptop saya itu adalah, nah ini untuk spesifikasi laptop saya, dimana memakai OS Manjaro Linux, dan untuk memori saya tersisa 700 MB ya, dari 3,3 GB. Mana ini penyimpanan saya. Untuk yang terpenting CPU saya ini AMD 8 dan GPU nya AMD ATI. Begitu spesifikasi dari laptop saya. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan hasil ini ke chart ya, dimana bubble sort ini 0,
insertion 0 untuk 10, nilai input 10. Untuk yang 30 1 sama dengan 0. Untuk yang 50 0 dengan 1. Dan untuk yang 100 1 dan 0. Untuk yang 500 19 dan 0. Untuk yang 1000 28 dan 0. Yang 100.000 485 dan 1 ya. Untuk yang 50.000 9.727 dengan 7 ms. Dan yang 100.000 3.848 ya. Iya benar. Dengan ini 11. Nah, dapat dilihat ya chart algoritmanya, di mana bubble sort ini yang biru lebih condong ke atas. Artinya bubble sort ini lebih banyak membutuhkan waktu untuk algoritma ya, untuk mengecek atau mengerunning menjalankan algoritma untuk bubble sort, dibandingkan dengan yang oranye ini insertion sort lebih cepat dibandingkan dengan bubble sort ini. Jadi intinya itu algoritma yang lebih baik itu terlihat jelas ya, yaitu algoritma insertion sort, dimana insert sort ini lebih cepat ya dan lebih baik prosesnya dibandingkan dengan bubble sort. Karena bubble sort itu lama karena membandingkan satu persatu, jadi membutuhkan waktu yang lama gitu. Sedangkan yang insertion sort ini kita memilih elemen dari kanan, misalnya 0, berarti elemen ke 1 ya, elemen ke 1 membandingkan dengan elemen yang kirinya, seperti itu. Jadi insertion sort ini membagi duanya lah ya, intinya kurang lebih penjelasan saya seperti itu, kurang lebih seperti ini ya. Dan untuk penjelasan saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan atau salah penjelasan, salah kata, mohon maaf ya. Saya tidak biasa merecord seperti ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.